saya Meski Ramdhani. Di sini kita dari kelompok 2, kita akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang telah kita lakukan. Yang berjudul Pengaruh Pergaulan Bebas Remaja Terhadap Penggunaan Narkotika. Yang pertama, latar belakang. Kenakalan remaja merupakan salah satu masalah sosial yang sering sekali menjadi perbincangan di masyarakat dan menjadi isu yang banyak diperhatikan di berbagai daerah, termasuk di RW 9 Komplek Permata Biru. Merupakan salah satu wilayah yang tidak memiliki kasus penyalahgunaan narkotika, namun tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Petugas keamanan RW berupaya melakukan pengawasan, menjaga komunikasi dengan warga, dan mencegah potensi kenakalan remaja sejak dini. Melalui wawancara ini, saya dan keempat rekan saya ingin mengetahui bagaimana dengan petugas keamanan terhadap isu kenakalan remaja terkait narkotika, faktor-faktor penyebab, dan langkah-langkah pencegahan yang dilakukan sehingga makalah ini dapat memberikan gambaran tentang pentingnya upaya preventif di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pandangan petugas keamanan Permata Biru RW 09 mengenai kenakalan remaja terutama terkait penyalahgunaan narkotika. Nomor 2, apa saja faktor yang dapat menyebabkan remaja beresiko berpengaruh narkotika, dan yang ketiga ada upaya pencegahan apa yang dilakukan petugas keamanan RW 03 untuk menjaga remaja agar terhindar dari kenakalan terkait narkotika. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pandangan petugas keamanan RW 09 Komplek Permata Biru mengenai kenakalan remaja terkait penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya nomor 2 ada mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat membuat remaja beresiko terpengaruh narkotika. Terus yang nomor 3 mendeskripsikan upaya pencegahan yang dilakukan oleh petugas keamanan RW 09 dalam menjaga lingkungan agar tetap aman dari penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan gambaran dan pemahaman mengenai kenakalan remaja serta faktor-faktor yang dapat mendorong remaja berpengaruh penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya yang nomor 2 adalah menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan kenakalan remaja terutama terkait narkoba. Terus yang nomor 3 ada menambah wawasan tentang peran keamanan lingkungan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi remaja. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama ada kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang dilakukan remaja dengan melanggar norma sosial maupun aturan masyarakat. Contohnya seperti merokok, pergaulan bebas, tawuran, dan penyalahgunaan narkotika. Yang kedua, faktor penyebab kenakalan remaja. Kenakalan remaja biasanya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keluarga, lingkungan pergaulan, dan pribadi remaja. Yang ketiga ada upaya pencegahan pada remaja. Pencegahannya dilakukan dengan cara mengedukasi tentang bahayanya narkotika, kegiatan positif bagi remaja, pengawasan dari orang sekitar, serta kerjasama antara RW dan orang tua. Selanjutnya ada hasil penelitian dari hasil wawancara yang telah kita lakukan. Yang pertama ada pertanyaan mengenai pernahkah RW Bapak menerima laporan tentang aktivitas mencurigakan yang terjadi di kenakalan remaja? Dan jawaban Bapaknya, sejauh ini selama saya bertugas sebagai keamanan di RW 09 belum ada laporan secara resmi, tapi mungkin adanya barang temuan yang saya temui sendiri. Saat saya pulang dari masjid, saya melihat seseorang yang mencurigakan dan berperilaku aneh. Saya sudah menduga bahwa pria itu adalah pengedar narkoba. Saat saya tanya dan saya samperin, pria itu langsung kabur dan saya menemukan barang bukti narkoba. Dan dari situ saya berkesimpulan bahwa pria itu adalah salah satu pengedar narkoba. Yang kedua, seandainya ada warga yang mengonsumsi narkotika, maka apa yang akan dilakukan oleh pihak keamanan? Dengan faktor utama Lalu jawabannya, yang akan kami lakukan pertama-tama adalah melaporkan ke pihak yang berwajib dalam Satuan Reserse Narkoba dan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap terduga. Dan mungkin kita akan menunggu arahan dari pihak kepolisian terkait barang bukti. Itu selanjutnya. Yang ketiga, ada menurut Bapak, apa yang membuat remaja paling rentan terhadap penyalahgunaan narkotika? Karena ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Selanjutnya ada apa tantangan terbesar Polsek dalam menangani kasus narkotika? Salah satunya
faktor SDM dan faktor ekonomi. Selanjutnya ada apa tantangan terbesar Polsek dalam menangani kasus narkotika? Jawaban dari narasumber adalah kembali lagi mungkin setiap tantangan di berbagai Polsek itu berbeda-beda. Mungkin ada faktor SDM dan faktor ekonomi. Pertanyaan yang terakhir yaitu apa pesan atau himbauan Bapak kepada remaja agar tidak terlibat kasus penyalahgunaan narkotika? Yaitu pesan yang pertama mungkin mempertebal iman dan takwa, yang kedua mendekatkan diri dan komunikasi ke keluarga, orang tua, saudara, dan teman. Mungkin itu salah satu hal yang bisa memperkecil kemungkinan remaja terjerumus ke dalam kasus narkotika. Bagian kesimpulan, berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan mengenai kenakalan remaja terkait penyalahgunaan narkotika yang saya dan keempat rekan saya lakukan di RW 9, dapat disimpulkan bahwa meskipun wilayah tersebut tidak memiliki kasus narkotika di kalangan remaja, upaya pencegahan dilakukan secara konsisten. Petugas keamanan RW memiliki peran penting dalam menjaga keamanan lingkungan melalui pengawasan rutin, menjaga komunikasi baik dengan warga, dan bekerja sama dengan pihak yang berwenang. Faktor-faktor seperti pergaulan, lingkungan, kurangnya edukasi, serta minimnya kontrol keluarga tetap menjadi resiko yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat bersama petugas keamanan sangat diperlukan untuk menjaga remaja dari potensi penyimpangan dan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkotika. Cukup sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Mohon maaf bila ada salah tutur kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em vô nhà thương, em vô nhà thương, em vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình.